Oke, ya. Oke ya, Pak Jun ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita, selamat malam ya semuanya. Hari ini kita melakukan perkuliahan untuk pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 itu artinya 2 pertemuan lagi UTS. Nah ini yang Pak Jun sedang pikirkan itu UTS-nya mas takon ngopo ya. Kamu mau minta diapakan untuk UTS-nya? Ada yang punya usul UTS mau diapakan ini? Dua minggu lagi loh UTS. Ayo silakan punya usul. Suruh mengerjakan yang kemarin aja, Pak. Bisa saja si Satrio ini. Kerjakan yang ini ya, tugas-tugas kemarin gitu ya. Iya, Pak, kan UTS kan sama saja kayak mengulangi pelajaran yang telah dipelajari untuk diulangkan, Pak. Itu menurut Satrio ya. Ya, nanti kita lihat. Satu usul tuh Satrio tuh. Suruh ngerjakan apa yang sudah dikerjakan saja. Yang kemarin-kemarin ada di buku ya. Ada yang usul lain lagi yang siapa tahu mungkin ada yang ya ini kan ada keluar ya. Ada lagi yang punya usul? Nanti kita itu satu tok. Mahasiswanya kan banyak. Ada berapa? 30 berapa ya? Yang sudah datang 24. Yang apa namanya? Belum datang berarti berapa ya? 7 ya. Ada 7. Ini, maaf ini Pak Jun sedang pakai apa HP. Laptopnya tadi baru kadang yang ada juga ya. Habis untuk ujian ngadat. Ada yang punya saran lagi? Terus sarannya satu toh. Nah, yang saya Pak Jun iya ini yang teman-teman yang kesulitan mempraktekkannya iya itu ya. Maksudnya karena peralatan ya. Ini teman-teman kita yang hadir ini, yang hadir ya. Yang hadir ini apakah semua sudah pernah mencoba memprogram? Atau pertanyaannya, siapa yang belum pernah mencoba memprogram? Siapa? Jadi biar tahu petanya seperti apa, harus seperti apa. Kan seperti yang kita sepakati bersama di awal kuliah, nanti kan untuk UAS-nya, ujian akhir semesternya itu kan kamu bikin program besar, kemudian nanti masing-masing harus menyelesaikan programnya, membuat laporannya, dan ujian dengan program itu. Ujian dengan program yang kamu buat itu. So, nah, kira-kira piye itu? Ada hambatan apa dari sisi mahasiswa? Kalau dari sisi dosen itu sudah Pak Jun lakukan sejak tahun berapa ya? Tahun 2000 kali ya? 2000, Pak Jun lulus itu tahun berapa tuh? 99 ya. Lulus S2 itu 99. Ya, mungkin tahun 2000 sudah menggunakan model itu. Ya. Jadi semua tugas pemrograman ya, itu harus maju satu-satu untuk ujiannya. Kalau yang kemarin teknisnya maju satu-satu daring ya, daring. Jadi kalau kemarin yang sudah ya. Yang sudah kemarin itu yang apa ya? Yang prodi PTE kalau nggak salah. Nah, sekarang prodi TE. Ya, Pak. Ingat Pak Jun, prodi PTE. Terus Pak Jun gitu. Nah, terus nanti dari sisi mahasiswa
hambatannya apa gitu. Kalau nanti tidak memberitahu ya Pak Jun nggak tahu. Silakan coba Pak Jun diberitahu. Salah. Sambil Pak Jun ya. Nanti kalau di layar muncul 2 ya berarti Pak Jun 2 ya, pakai satu laptop. Nanti jaga ini kalau ada sharing screen biar mudah. Suara Pak Jun mudah didengar? Jelas didengar? Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, tapi kok ora ono sing respon. Jelas, Pak. Ini kalau yang ini respon semua. Ya Rafli. Ya, Pak. Apa pendapatmu? Jadi yang pertama tadi kan UTS. UTS-nya kita mau apa? Yang kedua tadi kalau UAS. UAS kan proyek besar. Ya, bikin program yang lebih besar dari apa yang dikerjakan harian itu. Nah, Pak Jun ingin tahu kendalanya kamu apa gitu ya. Kendalanya itu apa? Kalau nanti nggak punya kendala ya alhamdulillah. Tapi kalau ada kendala kan harus dipikirkan. Apa wis ben gitu aja. Biarin aja gitu. Biarin aja gitu. Bener ini ya, Pak Jun minta pendapat. Nah, biarin aja ya Pak Jun jalan. Ya Bal. Aja mesam-mesem tok ya Bal. Ya, Iya. Backgroundmu apa meneh kok. Untuk foto neng gitu. dari internet, Pak. Dan aja. Dan pakai malah neng pinggir pantai kuwi. Dimas background-nya bagus, Pak. Dimas, Pak. Oh iya, Dimas gitu ya. Ini Pak Jun masih di kamar ini. Karena laptopnya laptop lama, HP-nya HP lama, jadinya nggak bisa pakai background. Kalau pakai background nggak jelas. Ini jadul semua. Ini laptopnya Pak Jun ini tahun berapa ya? Tahun 2012. Jadul banget toh. 2012 sih, saya sudah tahun berapa? 9 tahun ya. Nah ini masih bertahan ini masih dan dipakai. HP-nya HP-nan ini ya, yang penting bisa dipakai untuk apa? Hotspotan untuk chatting. Ya, oke, tidak apa-apa, jalan aja. Yang penting laptop. Wes iki ora ono iki, ya wes nanti kalau ora ono ya menurut Pak Jun gitu aja ya. Menurut Pak Jun gimana ya nanti kita coba. Ya tapi paling tidak kamu sudah tahu. Berarti nanti ada itu ya. Santai aja nanti kita jalani. Oke. Oh, ini ya bagus ini alhamdulillah ini sudah ada 29 ya. Kalau nggak salah kan pesertanya 31 ya. Ya, Pak, 31, Pak. Nah, ya. Oke. Sekarang Pak Jun ini mestinya yang putih ya. Ya wes jangan ya utuh. Jadi ini bagiannya Nanda ini mestinya yang harus mengekspos ini sama Andi Siti ini. Andi yang Siti. Bagaimana, Pak? Nah, ini. Kamu kan tugasmu sekarang hari ini menunjukkan apa yang sudah kamu lakukan. Ayo. Masih ingat minggu kemarin? Termasuk si Andi Siti juga. Ya, Nanda dulu. Ada yang bisa kamu tunjukkan ke Pak Jun yang sudah kamu kerjakan? Nanda. Ini nunjukannya yang Sweetcast atau yang dari apa? modul atau yang beda, Pak? Yang dari modul dulu. Nanti baru yang sudah. Oh, sebentar, Pak Jun. Share screen dulu ya. Kamu mau share screen ya? Sudah sekarang. Silahkan. Iya, Pak. Ya, ini teman-teman tolong dibantu juga ya si Nanda ya. Dimas, backgroundmu apa gue Dimas? Oke. Iya, Pak. Backgroundmu apa? Ini yang Mic-nya hidupin terus saja nggak apa.
Mic-nya mati. Enggak. Ini yang dari modul dulu, Pak. Ya, dari modul dulu. Nah, rajin kamu. Oke. Jadi yang apa? Case ya. Yang sweet case. Nah, yang case, sweet case. Jadi sweet case ini gabung sama apa namanya? While ya. Sama while. Oke, ini berarti sudah A, B, C, D, E ya. Sudah ada semua. Sudah dirubah yang salah? Sudah, Pak. Coba di bawah Pak lihat. Nah ya, hitung E ya. Oke, sudah ya. Ya. Oke. Ada kesulitan di sini? Anda mengalami kesulitan? Waktu itu ada yang salah, Pak. Tapi terus udah benar, Pak. Nah, yang salah yang mana waktu itu? Waktu itu penulisannya. Hurufnya besar kecilnya. Oh, huruf kecilnya ya. Yang tanda petik satunya itu ya? Iya juga. Oh ya. Tanda petik satu ya, bukan tanda petik dua ya. Tanda petik. Oh ya. Oke. Berarti Oh, ini enggak. sudah salah. Kok nggak keluar ya, Pak? Apa nih? Nah, ini udah. Ya sabar. Nah, coba sekarang. Ngapunten, Pak. Ya. Sekarang dicoba. Hendri. Huruf ya, terus. Ya. Terus dicoba aja terus yang banyak. Ya kadang huruf besar, huruf kecil. Huruf kecilnya mana huruf kecilnya? Nah, ya itu input salah itu ya yang tadi. Ya. Apa hanya F saja? Coba kan misalnya yang lain selain F yang salah. Nah, itu G ya, kecil salah. Terus lagi. Nah, ya itu ya. Jadi kalau selain A, B, C, D, E, nah, enter. Ya, coba sekarang ya, terus sekarang langsung enter. Di CTRL plus Oh, Y bukan. atau gimana? Enter, Enter. enter. Nah, terus sampai di mana sekarang Bu? Nah, ya. Terus sekarang apa? Tambahin huruf lagi. Itu biar kasusnya nanti lengkap. Terus, nah, ya sudah sekarang diakhiri. End of file. Nah, itu dulu. Nah, itu ya. Nah, ya. Jadi kalau coba ini yang item-itemnya ini di scroll Mbak, dilihat di bagian atasnya dulu Mbak. Benar, Oh, Pak. lo hilang nih. No. Hilang, Pak. Ya itu laptop pencet saya sebelah ya. Bukan Iya. yang sudah itu di bawah ada itu CMD-nya di panel bawah ketutupan. Yang sebelah mana, Pak? Ya tertutup ya. Itu dibesarin aja nggak apa-apa. Nah terus di bawah itu kan ada itu loh Mbak yang ada gambar apa itu apa saja itu gambarnya. Yang di bawah-bawah itu loh. Kan ada yang salah satunya CMD itu. CMD-nya mana coba? Mana, Pak? Loh itu yang di apa namanya di urutannya video itu loh yang di bawah itu. Di toolbar bawah. Nah, toolbar bawah itu yang CMD-nya mana itu? Kan ada itu. Nah itu, nah. Ini beda, Pak, programnya. Lah kalau untuk paten ini piye? Jadi paten ini itu di close dulu. Loh, kita close apa mau tak anu tak? Terus yang lain Tadi mana? saya X, Pak. Berarti ulang lagi. Oh, lah kan suruh melihat malah diulang. Ya wes maksudnya kan itu dari proses itu kan nanti hasilnya tuh dilihat biar teman-teman tahu kalau dihitung bener opera jumlahnya barang gitu. Ya wes dibaleni nih. Aja Nggih, bilang Pak. aja di X. Ya di Nggih. scroll. Scroll tahu scroll. Tahu, Pak. Nah, oh ya. Ya, dicoba-coba aja.
Ada yang mau bertanya di ini contoh program ini? Huruf kecilnya bahasa ya. Nah, enternya belum. Enter apa lagi ya? Enter spasi ya. Enternya belum. Di enter. Nah, kalau spasi? Ya wes, Ctrl Z sudah. Ya. Nah itu yang atasnya di scroll ke atas. Itu kan ada nggak scrollnya? Ya itu ada nggak? Nggak ada ya. Nah itu kan ada. Nah itu kan itu bisa dihitung hanya berapa, yang salah berapa itu kan ada semua itu kan. Kalau salah kan nggak dihitung tadi input salah itu nggak dihitung, cuma di komentari aja input salah. Nah Iya. supaya mengulang yang mempunyai perintah tugas mengulang itu adalah yang while-nya ya, yang while-nya. Coba ya. Ini di yang common ini yang CMD-nya itu tuh Mbak, kamu geser ke kanan Mbak. Nah itu nah lagi lagi bisa. Hilang boleh ini angel ya. Nah, ya geser dipegang aja di drag terus digeser. Dah. Dah, nanti kalau untuk ini. Nah, terus itu yang hasil. Kira-kira dari teman-teman mana yang masih perlu beri penjelasan? Itu di scroll bawah bisa nggak? Nanti biar kelihatan hasilnya. Benar, Pak. Kalau enggak itu di kecil. Nah, dah. Lagi Mbak. Nah, dah. Tuh. Iya, malah hilang. Udah biar aja. Iya, malah tak kayak tengah. Wes, dah diem. Malah bingung itu ya. Ada yang mau bertanya? Berarti bisa semua ya? Saya izin bertanya, Pak. Mas, silakan. Sebenarnya masih bingung, Pak. Ini sebenarnya apa fungsi apa perintah ini tuh untuk apa gitu, Pak? Tujuannya masih bingung saya, Pak. Kalau ini kan tujuannya untuk menghitung karakter. Menghitung karakter yang dimasukkan. Kebetulan itu yang dihitung hanya A, B, C, D, E saja. Kalau seluruh abjad dihitung berarti caranya tinggal menambahkan untuk yang lain. Ini sebenarnya kalau di dunia pemrograman nanti bisa menjadi mesin karakter, jadi penghitung karakter, mesin karakter untuk mendapatkan. Misalnya yang kamu ingin cari karakter A saja, atau ingin mencari karakter C saja, atau seluruh karakter. Misalnya karakter C-nya berapa dalam suatu paragraf ini, itu bisa dengan mesin. Jadi mesin karakter. Kalau ini contohnya kan mesin karakter untuk menemukan A, B, C, D, E saja. Ya, misalnya kamu dalam suatu tulisan gitu ya, misalnya satu halaman tulisan, itu huruf A-nya berapa, itu bisa dihitung. Nah, yang untuk menghitung itu namanya mesin karakter. Mesin karakter. Ini cikal bakal mesin karakter ini. Kalau ditingkatkan nanti menjadi mesin kata. Ya, kalau satu kata itu bagaimana nanti ya? Get word-nya itu, get word-nya, kalau get card ini kan get car, ini kan karakter. Nah, kalau satu word, satu kata piye caranya? Nah, itu nanti ada lagi. Ya. Kalau satu huruf ya setelah dikasih hurufnya di enter gitu ya. Setelah hurufnya enter. Nah, nanti kedepannya menjadi mesin karakter kalau yang ini. Dikembangkan lagi mesin mesin itu artinya algoritma ya. Kalau di dunia pemrograman itu
unsurnya algoritma. Jadi bisa dikembangkan sebagai mesin karakter, kalau dikembangkan lagi menjadi mesin kata, kalau dikembangkan lagi menjadi mesin kalimat, kalau dikembangkan lagi menjadi mesin alinea. Nah, berarti satu tulisan, satu sekian halaman itu alinianya ada berapa, kalimatnya ada berapa, katanya ada berapa, itu bisa. Kalau saudara blog di MS Word itu, di blog, di bawahnya itu akan muncul jumlah katanya ada berapa, gitu kan. Coba aja kamu kalau iseng-iseng itu di blog aja. Nah, apa namanya kalimat di halaman itu, nah, itu nanti ketahuan di bawah, di bagian bawah itu ada tulisan jumlah katanya, jumlah kata di dalam yang di blok itu ada berapa. Misalnya begitu. Nah, itu namanya mesin kata. Ya, kamu nggak memperhatikan, tak? Coba aja perhatikan. Nah, itu cara mikirnya ya seperti ini, dasar berpikirnya seperti ini. Kalau tinggal pakai ya pakai aja, cuma kamu kan sebagai seorang anak teknik elektro kan ya tahu cara logika berpikirnya. Itu ya Mas. Tadi siapa tadi yang bertanya? Saya, Lupa, Pak. Terima kasih, Pak, atas Iqbal jawaban. ya. Ya, gitu ya, Pak. Ya. Ada lagi, jadi tetap ada gunanya ya, tidak hanya sekedar. Tadi salah satu mahasiswa yang Pak Ustin uji tadi dia ingin membuat scoring jawaban isi siswa dalam tes gitu ya. Tes itu kan ada yang jawaban isi. Nah, itu mesin yang digunakan ya mesin kata gitu ya. Mesin kata. Unsurnya ya dari unsur-unsur ini. Ini kan ini mesin karakter. Nah, nanti kalau mesin kata, ini misalnya kamu tugas cobain kamu bikin mesin penghitung kata, misalnya gitu ya. Bisa orang gitu misalnya. Ya, nggak UTSB, wani orang. Tanya dulu Pak. Ini kan mesin karakter ini sebenarnya. Misalnya kamu masukkan banyak karakter gitu ya. Terus suruh ngitung. Misalnya ini ya, kamu di situ muatik satu kalimat gitu ya. Katakanlah satu alinea ya. Misalnya sebanyak 30 kata lah gitu ya. Kata ngawur ya apa-apa gitu ya, kata. Satu kata dengan kata lain itu dibatasi oleh apa? Spasi, Pak. Nah, spasi. Ini tadi kan case spasinya sudah ada. Spasi diabaikan itu tadi ya. New line dan spasi kan yang di ini kalau di contohnya di sama ini lupa saya. Nanda ini kan di line berapa itu? Line 24 itu kan case garis miring N itu new line ya. New line itu garis baru. Terus atau case blank itu petik satu tapi kan tengahnya kosong. Nah, itu kan blank, itu spasi. Blank itu spasi ya. Nah, itu diabaikan, itu enggak dihitung. Sehingga dia tidak menghitung. Nah, itu sudah cikal bakal mesin kata itu kalau ada sudah mengenali blank. Jadi susunan huruf terus ada spasi berarti itu satu kata. Ini satu kata gitu ya. Misalnya gitu. Itu satu kata. Itu namanya mesin kata. Mesin kata. Nah, misalnya sekarang kamu hanya menghitung huruf A-nya saja misalnya. Ya berarti kamu harus berjalan itu dari satu itu sampai selesai ya, sampai selesai. Ini belum dicoba kalau di anu ya. Coba kamu bisa iseng, Mbak. Coba ini ya kita jalankan dengan seperti mesin kata ya. Tapi sebenarnya mesin karakter juga untuk menghitung apa namanya huruf di dalam kalimat ya, huruf kalimat. Coba Mbak mungkin sebelum Mbak Jun minta ke Nanda yang lain, barangkali ada yang tanya lagi. Itu ya Mas. Jadi Bertanya Pak. ya. Itu kan semisal kurang paham yang yang dibuat tentang Nanda Pak. Tinggi. Yang program ini Pak, yang cash terus cash itu kayak contohnya kan tadi Pak Jun bilang suruh kayak nulis-nulis kata-kata sembarangan nanti jadilah.
penerapannya kayak gimana Pak? Saya belum paham, belum maksud kayak gitu Pak. Mohon Nah, maaf. ini minta duduhke iki. Nggih, makasih Pak. Coba Nanda ini di Pak. apa? Di run lagi. Di F10 Nggih. lagi. Di F10 lagi. Coba bisa enggak dia menghandle? Mana? Sabar tunggu dulu. Kita geser. Mana yuk? Nah, ini coba. Sekarang jangan kamu enter dulu. Misalnya bikin aja kalimat di sini, Mbak. Bikin kalimat. Ya terus. Nah, wes apa kalimat sing kayak puisi apa-apa terus itu, Mbak. Ya wes terus. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati misalnya. Dari mana? Misalnya gitu. Ya, sekarang terus saja. Terus, oke, tak tulis terus. Kata apa, Pak? Lu kok kata apa dong kamu? Terus saja, kok kamu bikin aja terus. Buat si Aska nan. Enggak. Oh, ini temannya Aska tuh. Ya Pak, dekat dengan Aska Pak. Oh, Enggak, Pak, enggak. iya, ora apa-apa wis gede. Ada hoax apa ini, Pak? Kok ada aska-aska ini ada hoax apa ya, Pak? Nah, itu makanya itu. Nggak tahu Pak Jun ini, belum ada undangan. Astagfirullah. Ayo cepat ini terus Geda. Nah, terus. Coba di enter. Ya, Ini, Pak. ya, jadi kan dia tidak bisa mengenali kata. Yang dia kenali adalah karakter. Ya, itu contohnya. Ini Ctrl Z. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, itu. Nah, tapi dia bisa menghitung itu. Coba lihat. Ya. Cuma benar apa salah itu nanti bisa dilihat. Mungkin yang salahnya banyak juga. I kan nggak ada, R nggak ada, kan gitu ya. Iya. Karena ini kebetulan banyak yang salah. Ya, terus apa itu? M nggak ada, N nggak ada, S nggak ada, L nggak ada, N nggak ada, Y nggak ada, K nggak ada, kan banyak yang salah. Nah, itu bisa dihitung. Yang salah itu ada berapa, yang benar ada berapa, nanti bisa dihitung. Kalau mau hitung, kalau mau ngitung ya. Coba A-nya dihitung ada berapa itu? Iseng. Itu yang bisa dihitung apa? Sebentar, turunkan, scroll ke bawah, Mbak. Baju bantaran, hilang no. Hasilnya, ojo kebantaran tuh. Woi, kebantaran. Bentar, Pak, agak atas kayaknya. Lah iya, mulane kan kebantaran. Hop. Jangan ya. Contohnya apa yang E-nya ada 4. Benar enggak E-nya ada 4? Betul enggak? Coba dihitung. 1, 2, 1 di entah, 4, Pak. 2 di Senin, bendera ada 2, berarti 4. Benar kan? Nah, jadi yang benar tetap bisa dihitung. Itu contoh mesin ya, mesin penghitung kata, penghitung karakter kalau ini ya. Ini kalau ini mesin penghitung karakter. Kebetulan yang diprogram itu, yang dihitung itu hanya A, B, C, D, E. Nah, kalau Pak Jin minta tolong dihitung semua, maka case-nya itu ditambah untuk huruf-huruf yang lain. Kalau mau iseng nggak apa-apa. Nah, nanti dari kalimat yang muncul ini, dari mana asalnya kamu, entah dari mana itu, pada hari Senin ada upacara bendera misalnya ini ya. Nah, ini akan terhitung. Jadi semuanya akan dihitung. Huruf D-nya ada berapa, huruf A-nya ada berapa, huruf R-nya ada berapa, huruf I-nya ada, dan seterusnya. Ya, itu namanya mesin karakter. Apa namanya? Mesin karakter, tapi dia menghitung karakter ya. Nah, jadi menghitung. Ini mesin karakter tugasnya menghitung karakter.
karakter yang ada di dalam kalimat itu. Itu ini contohnya. Ya, tapi ini kebetulan contohnya input salahnya banyak karena kan belum terhandle ya, baru hanya ada berapa? 6 ya. 6 yang terhandle untuk bisa di counter, bisa dihitung. Ada lagi pertanyaan? Iya, sing takon Mas apa? Halo. Yang tanya tadi siapa? Pak lupa. Satria, Pak. Nah, Satrio yang menang gue yo. Bareng intu-intuan menang gue deh. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf Pak, Mhm. bertanya Pak. Ini kan tadi Pak Jun bilang yang kayak ini dari mana asalnya, entah dari mana itu dari Senin dah. Kok tulisannya masih input salah, tolong ulangi. Jadi Kak tidak bisa keluar hasilnya ya Pak? Loh, hasilnya di bawah tadi loh ya. Iya tapi. Mungkin delok apa ora mulane bar takon terus turu kok. Hmm, Oh iya ya, bener Pak. bener, mau sih dicek ini ada berapa tadi. Astagfirullahaladzim. Parah ini temenmu parah ini. Wah, ngantuk Pak, ngantuk sih Pak. Iya nih. Berarti sing Parah, Pak. takon nih hurung tentu hurung tentu jadi pinter. Sing pinter malah sing rungokke ya. Ya, sing takon ini lah jelas sih ngono. Awas ya nanti kalau besar-besar seperti itu nanti tak balik ke SMK mana. Ya SMA apa SMK kamu? Maaf Pak, tadi Ya ada apa. konten. Ini hanya intermezzo aja. Nggak apa-apa. Ya jadi begitu. Nah ini kan tadi ya sekali lagi Pak Jun informasikan ini kan contohnya yang dihitung hanya 5 huruf. Ya A, B, C, D, E. Nah, kalau nanti kamu lengkapi sampai A sampai Z, nah nanti akan tercounter semua. Nah itu mesin karakter. Ini contoh mesin karakter yang gunanya menghitung karakter. Nah nanti untuk keperluan yang lain silahkan. Tapi caranya seperti ini. Ya. Oke. Kamu kebayang nggak kalau ini misalnya untuk apa gitu selain ini? Atau ini aja, coba kamu kembangkan menjadi mesin karakter sesuai dengan kreasimu. No? Contohnya misalnya gini. Contohnya misalnya dia hanya menghitung huruf A. Nah ini dari tulisan yang di atas tadi, hurufnya hanya A-nya itu ada 20. Yang lainnya diabaikan mestinya. Bukan input salah ya, mestinya diabaikan. Diabaikan aja nggak apa-apa. Misalnya gitu ya. Lalu caranya gimana? Gampang. Caranya, kalau caranya mau ngakal-ngakali ngono gampang. Ya. Nanti kamu juga bisa. Ya, nggak ada masalah. Atau silahkan kamu berisi. Boleh. Atau kita lihat ini apa yang dilakukan Dana Nanda dulu yang atau ada yang mau tanya lagi dulu sebentar. Di belakang Satrio kalau ada yang mau tanya silakan. Pak, saya mau tanya, kan itu kan cuman dieksposnya per huruf doang ya Pak. Tapi kalau misal dimasukin kata gitu Pak, bisa apa enggak ya Pak? Lho lah kuwi lho ya jelas kata lho ya. Iki ya padha wae iki. Aska ngantuk Pak, habis. Iya iki wis payah iki ya. Coba tunjukkan di scroll di atas Nanda. Iya, Pak. Parah ini, wah parah ini. Cah teknik Minum lego kopi parah. Seka, minum kopi. Ini kata-kata yo. Coba dibaca itu. Siapa mau? Silakan mau siapa? Ceritanya dari siapa? Aska Pak, Aska Arumsek. Askai parah ini juga. Coba itu dibaca, Aska. Dari mana asalnya kamu? Entah dari mana itu pada hari Senin ada upacara bendera. Itu huruf apa kata? Itu kalimat Pak. Kalimat itu gabungan dari apa? Dari beberapa kata. Nah, iya gue tahu kan isin tuh gue dijawab di layar tok rasa dijawab dosen. Ya, terus tadi hasilnya di bawah tadi.
Ya. Nah, mungkin yang mengganggu itu kan input Anda salah. Ini kan yang mengganggu. Nah, itu kalau dihilangi kan ya bisa, tidak ada masalah. Hilanginnya gimana? Ya dihilangi, karena dihilangi, dihapus karena hilang. Tidak ada masalah. Iya. Kalau menghilangi gampang. Ya. Sama toh misalnya kamu punya sepeda. Ini dihilangkan saja gampang loh. Taruh di jalan raya sudah hilang. Ya. Jadi mudah kalau mau cuma menghilang. Oke, ada lagi? Sudah ada? Tit? Oke. Ini contoh misalnya ini kamu silang dulu yang ini, yang apa namanya? Yang CMD-nya ini kamu hilangkan dulu aja. Ya, Iya, Pak. terus ya. Ini di shift S dah. Shift S. Ya, di halaman ini di shift S. Shift S kasih nama lain. Ya misalnya modif. Lu kok shift itu kan numpuk ora shift S. Shift S itu jenenge diganti tambahi apa diganti. Modif ya, boleh. Ini bisa ya. Nah, contohnya ini. Ini turun dulu, jangan dihapus, jangan ya tadi malah pindah-pindah. Jangan lu kok malah tok silang-silang gini. Weh, jangan dulu toh. Parah ini worth ini. Turun dulu, di lane berapa berarti? Lane Nah, misalnya di lane 26 itu sampai ya itu lane 26 sampai lane berapa itu? Itu dijadikan komentar di caranya. Itu sudah ada komentarnya ya. Dijadikan komentar bicaranya. Ya itu dulu enggak apa. Bukan di situ. Kamu komentar tahu enggak? Komentar yang garis miring bintang itu kan komentar. Itu jangan taruh di situ. Taruh di depannya. Ini karena di trash 2 bisa enggak? Iya caranya ini. Andan ini begini. Bagaimana, Pak? Ayo, bagi dikandani angel. Di depannya default, kursornya ditaruh di depannya default. Diklik dulu di situ. Ya, terus dikasih garis miring bintang. Bintang. Nah, ini tekan isar ya. Terus ya di belakangnya break itu. Nah, situ. Nah, terus bintang garis miring. Enggak mau ya. Karena ya sudah. Karena ada di tengahnya itu. Terus di bawahnya print. Di bawah di depannya print. Depannya print ya. Depannya. Nah, terus dikasih garis miring bintang. Garis miring bintang atau bintang garis miring, Pak? Kalau awalan itu bintang garis miring bintang. Nah, itu bisa toh. Itu yang di situ. Oke, sekarang disimpan. Oke, sekarang kamu F10. F10. Kok ledak tiketnya gitu? Nggak mau, Pak. Dipencet F10. Kok nggak mau tuh pilih masuknya? Lama. Nah, sekarang kamu tulis kalimat seperti tadi. Sembarang, rasa cowok-cowok. Cepat, sesuai banget.
Wes sini aja. Nah, terus enter bisa? Gimana sekarang? Enter. Ya, Ctrl Z. Nah, tuh kan hilang toh? Salah-salahnya hilang. Dia hanya ojo tuh geser-geser sih. Nah, Nggih, Pak. ya sabar. Nggih. Ini coba yang lain perhatikan. Sekarang itu kan yang dihitung hanya A, B, C, D, E ada 5 ya. C-nya masih 0, benar enggak C-nya 0? D-nya 0, benar enggak? Hanya 5, benar enggak 5? Ya, jadi yang salah-salah enggak muncul. Dia hanya, ya ini mesin karakter yang menghitung huruf A, B, C, D, E. Yang lain tidak dihitung. Nah, kalau kamu misalnya ada tugas misalnya, coba dalam satu kalimat, dalam suatu naskah, kamu hitung huruf A-nya ada berapa. Nah, ini kan sudah di mesin. Kalau siapa sing ya itu contoh mesin karakter, tapi dia untuk menghitung huruf ya, menghitung karakter. Karakter mana yang dikehendaki? Ini namanya mesin karakter. Tugasnya kan ganti mesin kata. Apa ini? Kali ini harusnya ada berapa kata ini? Kira enggak? Yang lain orang do gateknya do nyambi apa enggak? 5, Pak. Ada 5 kata. 5 kata. Nah, ini kalau mesin kata dia bisa menyebut banyaknya kata sama dengan 5. Nah, ya. Atau kalimat tersebut mempunyai 5 kata. Itu juga bisa. Itu kan cara menampilkan. Wes, stop ora ini semua. Stop itu tahu nggak? Lah, ayo siapa yang nah, gampang loh. Modifikasi gampang, gawe sekolah 0 lagi aneh. Modifikasi. Ya, lihatnya gampang tapi ngelakuinnya susah, Pak. Parah ya Satria. Ayo yang lain gimana yang lain? Ini caranya kon mikir gue mau coba kamu berubah menjadi ide ini menjadi mesin kata, seru ya. Terus kanggo UTS. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, ye. Untuk headernya, untuk mesin katanya itu masih pakai STD, headernya masih pakai stdio.h atau pakai io stream, Pak? Sing ngomong io stream apa sing nganggo string? Ya, saya coba lihat di Google perbedaan header, tapi belum terlalu mudeng sih, Pak. Nah, kita kan belum memakai yang sejauh itu. Kita kan masih memakai ini aja. Terus yang metodologi kayak apa nih? Yang kamu tanyakan apanya? Saya kan coba cari contoh-contoh di Google, Pak. Nah, cuman yang di Google itu kan pakainya io stream. Nah, kalau Pak Jun tanya, oh, itu io string ya. Itu kalau nanti di CPP itu berarti kalau pakai io itu. Nah, ini ikuti aja yang di sini ya, ikuti dulu. Jangan yang lain-lain dulu. Kamu yang ini aja rumudeng nganggo yang liya-liya. Iya, Mas. Iya, Pak. Nanti setelah itu baru cari yang lain. Coba itu digeser, Mbak. Digeser, yang CMD-nya digeser. Iya, Pak. Digeser. Nah, oh ini nggak kelihatan ya. Coba di scroll yang yang dev-nya itu di scroll. Ya ini sudah di dev-nya yang dev-nya aja diklik. Dev-nya diklik. Nah, itu diklik. Klik. Nah itu coba bisa pakai string dong, Mas. Mas Dimas. Iya, Pak.
Itu dilihat pakai string apa enggak? Enggak, Pak. Nah, iya. Kan orang sing nganggo string. Pelajarannya kan urung tekan kuwi. Nggih, Pak. Kebanteran kowe. Heeh. Ini kan kita masih urusannya mbek karakter. Belum string. Nanti namanya kalau di CPP kan get string. No, kae. Nah, ini kan belum, baru get car. Get car itu karakter. Ya. Apalagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Mbak, kamu coba iseng-iseng, Mbak. Iya, Yang Pak. scroll ke bawah lagi. Ya, itu dilihat di bawah lagi. Bawah. Di lane berapa? Hop. Nah, ini ya. Sekarang kamu tulis sini. Banyaknya nilai itu kamu ganti dengan banyaknya huruf. Nilainya diganti huruf. Ya. Terus sekarang misalnya kamu mau hitung apa? Huruf yang paling gampang ya huruf E ya, atau huruf A. Huruf A aja. Berarti di lane berapa itu? Lane 33, depannya print itu. Nah, itu dikasih slash bintang. Slash dulu tuh. Nah, slash bintang. Bintang. Nah, terus di belakangnya di line 36 ya belakangnya itu dikasih bintang slash. Nah, itu merubah statement ini menjadi itu caranya kalau kamu mau modif-modif gitu kan gampang sekali. Ya, nah ini artinya kita hanya akan menghitung huruf A di dalam suatu kalimat. Disimpan ya, Mbak. Kontrol apa ini? Kontrol F apa ini? Gimana, Pak? Disimpan. Oh, disimpan. Iya, Pak. Iya, itu kan nekan gambaran ini kan bisa. Nggak usah kontrol, merasa ya, simpan aja. Kamu simpan gitu. Ya, wes. Ya, sekarang di F10. Kowe ketoke ngene iki nek kowe yang melakukan sendiri kan ketok keren. Ya, semuanya. Sabar. Nah, udah. Sekarang ketik kalimat. Kamu dulu jurusan apa? Mbak Dik. Pak. IPA? Iya. Oh iya. Ya sudah itu enter terus dikontrol Z gitu. Kan keren toh? Bener enggak kuy? Songo, bener enggak Mbak? Coba dihitung Mbak, bener enggak songo? Sebentar, Pak. Ya. Iya, Pak, 9. Nah, kan keren toh? Banyaknya huruf A. Nah, banyaknya huruf A 9. Nah, di kalimat misalnya di kalimat di atas misalnya kita aja. Nah, ya contoh itu ya. Itu namanya memodifikasi. Gampang loh, tinggal tutup sama bisa modifikasi. Tapi penampilannya sudah berbeda. Kalau tadi kita ajaran, nah ini kita pintar banget kok iso hitung. Nek iso misalnya menghitung huruf misalnya gitu ya. Menghitung huruf ini iso ora? Misalnya. Kamu bicara nih menghitung huruf itu. Tinggal ditambah di case-nya itu huruf I, case I kan ada. Terus variabelnya ditambah hitung I kan ada. Nah, terus nanti di P-nya cetak huruf I kan.
Oh, selesai. Itu modifikasi. Contohnya, ya itu contoh. Wes, ada lagi bertanya enggak? Kita wes sudah mumet nih. Suara Pak Jun jelas, Mbak Nanda. Jelas, Pak. Tapi tadi agak putus-putus soalnya sinyalnya kurang baik. Sinyalnya Pak Jun. Sinyalnya saya, Pak. Oh, gue inget Mbak Guyon. Ya wes. Nggak ada yang nanya? Oke, nggak ada. Sekarang Nanda Pak, mau saya, nanya. Kamu mau nanya? ya kalau ini kan huruf. Ini kan yang dicari kan huruf kan, Pak? Sing dihitung huruf, sing dikontur Nah, huruf. Nah, terus kalau kata gitu piye gimana? ngono? Ya. Lah aku Mas dadekke tugas UTS malah takok kayak piye. Oh, ya udah Pak, nggak jadi. Bisa trio iki piye iki? Oh, si Nanda langsung takon kok. Kowe parah ya. Satrio mana? Ini wah hilang ya Satrio isik madang iki mesti wah. Ini kon kuliah dek madang wah Satrio. Mana Satrio? Hilang udah. Satrio. Ya, hilang ya Bal. Parah Bal. Satrio ya ngerano ngeris batakon terus hilang ku ning ndi tuku mie ayam ngono paling. Satrio. Parah. Halo Mas Satrio. Iya hilang. Ya ini bikin tantangan apa bikin mesin kata ini kan mesin karakter ya. Mesin karakter. Jadi kalau kata itu sekumpulan huruf harus diambil. Sampai ketemu. Kalau hanya untuk menghitung kata mungkin gampang ya. Sampai ketemu. Ini kalau cuma hitung-hitungan ya, hitung-hitungan kata ya. Kalau dari sisi katanya jumlahnya berapa ini Mbak Nanda? Termasuk yang lain bisa bantu ya. 7. 7. 7, Pak. 7 ya. Cuma di sini tidak ada akhiran ya. 7. Tidak ada akhir kalimat itu apa sebenarnya kan ada ya, tapi tidak ada dan tidak dihandle di dalam itu kan yang kamu handle kan hanya nyulain sama spasi. Jadi akhir titik itu tidak kamu handle. Oke, asumsinya seperti ini ya. Jadi katanya ada jumlah katanya ada 7. Kalau spasinya ada berapa? 6. 6. Kalau itu digunakan dasar untuk menghitung kata, ya, digunakan dasar untuk menghitung kata, maka jumlah spasinya dibandingkan selisih berapa dengan jumlah kata? 1, Pak. 1. Ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa mengubah ya, mengubah ini coding apa ini listing program ini menjadi mesin penghitung kata. Tadi saya kasih hintnya. Ayo. Ayo, ini sudah tadi. Nah, ditutup Mbak, ini ditutup dulu Mbak. Yang CMC-nya ditutup. Ya, oke. Pak, boleh minta tolong apa? Apa? Mau disuruh anu malah minta tolong kamu ya awas ya. Kita ulangin apa? Hint-nya tadi, Pak. Petunjuknya tadi. Oh, lalu kadung dipateni. Tadi kan berarti in-nya diganti hitung spasi ya. hitung spasi betul. Ya. Ini. Kalau dia nggak mau lihat dalamnya ya, itu cara bohong-bohongan. Tapi dengan ini bisa dilakukan. Maksudnya bohong-bohongan itu ngitungnya benar, cuma apa namanya ya, logiknya enggak benar. Kamu kan disuruh menghitung kata, tetapi yang kamu hitung apa tadi? Spasi. Nah, jadi itu cara berpikir orang kalau
Kalau orang programming bisa terjadi begitu. Itu cara ngurutnya pusing itu nanti yang. Nah, caranya piye? Nah, silahkan. Nah, ini sambil Pak Jun iseng aja ya. Pak Jun kan iseng aja ini. Ini nanti biar dihitung. Jadi misalnya, ini Mbak, ini ditambahkan Mbak. Mbak Nanda. Iya, Pak. Nah, itu ditambahkan. Yang baris berapa yang paling gampang? Baris 24 lah ya. 24 di copy enggak? Di blok sampai 25 di copy. Terus pengarep. Nah, copy dulu. Nah, terus tokat atau copy? Terus di belakang baris 25. Belakangnya break. Nah, itu di enter. Di enter dulu, Pak. Iya toh, di enter dulu. Ya, terus di paste yang kono. Nah, itu kan kode itu. Nah, sekarang yang apa namanya? Case titik 2 case titik 2 case. Iya benar ya. Titik 2 case spasi yang atas. Titik 2 case spasi yang atas dulu. Nah, mulai titik 2 itu sampai case spasi, titik 2-nya yang di belakang biar aja. Spasinya urung no. Nah, dihapus. Hapus. Terus yang di sini, yang di garis 16, ya biar aja dulu gitu. Di baris itu, nah berapa itu? 26 ya. 26. Itu mulai apa itu? Mulai case di depan sampai titik 2-nya. Nah, kalau dari situ boleh. Bukan di situ, itu kan bodoh, memang di situ hapus. Dari sini, Pak. Iya, no. Ya, jangan sampai semua. Ini semua kan bodoh itu hapus kabeh. Titik 2 aja. Ya, harus hilang. Ya, detail. Nah, oke. Udah. Sudah usah. Terus yang setelah titik 2, nah itu ditulis hitung spasi. Ojo ngono ya ditulis saja hitung spasi, wong itu variabel kok. Loh ya disambung, variabel kok dipisahin. Kayak hitung E itu kan bisa satu. Nah, terus itu di plus. Belakangnya di plus. Kayak si hitungan. Nah, titik koma. Nah, ya. Terus di atas sana itu kan hitung spasi belum ada itu toh gawe di sana. Di deklarasi variabel itu. Naik. Wah, kamu ramu dengan ini bahaya ini. Itu kan kamu butuh variabel hitung spasi. Nah, ditambahkan gitu. Hitung spasi. Nah, sama dengan berapa? Nah, coba bisa melakukan ora. Kita coba. Ayo. Terus di bawahnya belum. Oh, saya tahu susu gitu apa gitu. Iya, Pak.
Bawahnya belum. Nah, banyaknya Kak. Lu belum mau tok jalan ke ora. Nggak jadi, Pak. Wes kamu. Nah, itu di copy aja eman-eman itu hitung yang apa yang print A-nya itu di copy aja dulu. Yang lain 36 itu, nah itu di copy dulu. Copy itu apa? Ctrl C gitu ya. Nah, terus sekarang di enter. Paste di situ. Ctrl C itu di pastenya itu. Terus itu yang di garis miring nah itu dinaikkan satu. Nah, itu bukan di situ. Itu kan ada garis miring asterisknya. Garis miring bintang di bawah di garis 36 itu loh, Pak. Nah, itu dihapus. Garis miring bintangnya kalau saya ono lagi. Balik ke sini. Nah, dia taruh di atasnya. Di garis 35. Ya, itu garis miring bintang itu jadikan. Nah, terus yang print A-nya itu kamu ganti. Jumlah kata. Nah, jumlah kata juga itu nggak bos pasti tadi ya. Banyaknya. Mestinya kan banyaknya kata dalam kalimat itu enggak. Yang 33 itu dibaca kan banyaknya huruf jumlah kata kan lucu. Tahu enggak kamu yang dimaksud? 3334 itu kan kalau dibaca dengan bawahnya kan banyaknya huruf jumlah kata kan lucu. Nggih. Ini benar. Banyaknya kata dalam kalimat. Ngono lho, Mbak. Bukan huruf toh. Banyaknya kata. Nah, terus yang isore apa? Di bawahnya apa? Sama dengan iya kan ngono ya. Ya wis tak. Ya wis terserah mesti kaya apa. Ya ngono sih ya ora apa-apa engko nek salah kok agak dibenerke. Nah, coba dihitung. Sekarang coba dijalankan isore. Di F10, di F9 dulu ya enggak apa atau disimpan dulu ya enggak apa. Dibiasakan sebelum jalan jadi disimpan supaya kalau nanti error itu masih bisa dipakai. Coba dibuat kalimat. Kalimat toh, kamu kan disuruh kalimat. Nggih, Pak. Tidak usah banyak-banyak, berapa? Ya rasa nganggo kuwi sih, nganggo jalan-jalan kuwi nganggo apa jenenge nganggo strip kan ora tok tangani strip engko salah error gitu. Jalan-jalan ya rasa nganggo strip, jalan-jalan ngono. Kan kamu menggunakan spasi tok. Situ aja coba. Ketemu ora? Coba. Terus bicara ning akhir mau piye? Koneng kono.
Coba bener lah kuwi. Bener enggak? Bener, Pak. Kan yang dicari spasinya kan, Pak? Lah iya maksudnya ini kan gini loh. Artinya kamu menghitung kata, tapi esensinya kamu di dalam program ini kamu hanya menghitung spasi. Tapi ternyata hasilnya juga kata, ini loh maksudku. Coba katanya ada berapa itu? Katanya ada 7. Ah, nanti kan tinggal nambah 1. Kan katanya ada 7. Tadi kan sudah jelas. Kan pertanyaannya itu adalah katanya ada berapa? Ada 6. Ada 6 atau 7? 7 ini ya. 7. Nanda dijawab coba. Hitung katanya ada berapa itu? Katanya ada 7, Pak. 7. Spasinya ada berapa? Ada 6. Nah, berarti kan tinggal nambah 1 kalau itu untuk menghitung kata. Caranya nambah 1 ya tinggal ditambah 1. Wes paham? Semoga paham ya. Paham orang? Bingung. Wes disilang dulu. Nah, ini kan berarti di lane berapa itu? Lane 34 itu kan hitung spasi. Itu di plus 1 gitu loh. Plus 1. 1 ini. Nah, artinya ditambah 1. Sekarang disimpan. Simpan dulu. Simpan itu kan ada gambar anu itu toh, Mbak. Nah, itu kan bisa toh. Nah, terus di F10. Ini mesin penghitung kata. Tapi dengan logika sing ora bener. Nek ujian oleh Pak Jun ya tak amuk. Cuma ini kan cuma contoh ya. Contoh saja. Sekarang bikin kata rasa oke sih. Katanya ada berapa? 5 atau berapa? Tulis. Yang filingnya hari Sabtu aja ya. Udah 5, Pak. Ya, ada 5. Nah, sekarang di enter, di Ctrl Z. Nah, benar enggak katanya 5? Bener, Pak. Nah, itu hanya apa? Nambah tadi karena konsepnya spasinya itu lebih sedikit 1 dari jumlah katanya. Ngono lho. Nggih. Nah, itu. Tuh, siapa tadi yang nanya mesin kata? Mesin penghitung kata ini sudah selesai, mesin penghitung katanya. Tetapi ini logika yang ora benar. Karena saya ngitung kata, saya hitung spasinya. Tetapi dari sisi tugas, benar. Kan tugasnya menghitung kata, gitu loh. Tapi Nek Pak Jun nanti kan lihat di algoritmanya. Ini orang ngitung kata, ini ngitung spasi, gitu. Tapi dari sisi apa yang tertulis kan benar. Tadi siapa yang nanya? Siapa tadi? Dimas, Iqbal, apa siapa mau tadi? Sing hitung, sing nanya tadi siapa? Wah, pura-pura diem ini wis mulai wis. Dimas kayak Pak. Dimas kita ya. Nah, artinya begini loh. Dari contoh itu sebenarnya kamu bisa mengembangkan banyak hal. Nek gelem mikir. Ya, jadi kamu harus berani membuat persoalan.
supaya kamu bisa memodifikasi program itu. Pahami program itu, kemudian kamu modifikasi supaya kamu menemukan. Nah, ini misalnya ini mesin penghitung kata ini yang menemukan kamu, yang membuat kamu. Pasti kan Pak Jun terobsesi memberi nilai A kepada kamu ini siapa yang bisa. Kan ono. Ya. Walaupun logikanya ora tepat, tapi ini adalah cara memodifikasi yang luar biasa gitu ya. Padahal jadi mau utak tidak banyak yang kamu rubah, kamu bisa merubah mesin karakter, penghitung karakter menjadi penghitung kata itu. Walaupun yang sebenarnya yang kamu hitung adalah spasi gitu. Itu akal-akalan wong programmer ya bisa saja seperti itu. Udah nggak, Bal? Insya Allah, Pak. Ya, alhamdulillah. Izin bertanya, Pak. Iki mudeng sih ora, oke. Logika pikirnya itu mudeng apa ora? Ya, tahu, Pak. Tahu ya. Oke. Terus kamu mau tanya apa? Besok UTS itu nanti yang di Rasa UTS kan nanti rasa ya. grogi, tadai lah wis. Nah, ini nek mesin penghitung kata wis jadi, tapi jasa sing esensinya menghitung kata. Ini kan menghitung spasi saja nih toh. Ya, bukan menghitung kata, tapi menghitung spasi. Karena kamu punya pengetahuan bahwa jumlah spasi itu lebih sedikit satu dari jumlah kata, maka dengan menghitung jumlah spasi, kamu juga bisa menghitung jumlah kata. Contohnya apa, Kui? Kaos dan celana itu kadang-kadang sama juga ya? Enggak ya? Mungkin apa ya? Apa ya? Jendela dan pintu mungkin ya. Kalau ini kan hampir pasti tuh, hampir pasti ya bahwa jumlah spasi itu lebih sedikit satu dari jumlah kalimat katanya, jumlah katanya ya, katanya, jumlah kata di dalam kalimat tersebut. Ya. Wes iki, wes pusing, wes pusing nggak. Ada yang mau tanya? Ini materi kita apa ya hari ini ya? Kalau interaktif ini malah enak. Pak Jun suka. Kamu kan mikir juga. Ini kan Pak Jun hanya memberi tahu. Yang mengerjakan kan kamu. Nanda semakin paham kamu, Nanda? Insya Allah semakin paham, Pak. Ya. Yang lain gimana? Yang lain? Menengi ngerti apa ora iki? Paham, Pak, paham. Ya, bagus itu. Semangat itu ya. Oke, anak elektro semangat. Oke. Nanda mungkin ada yang mau ditunjukkan yang hasil modifikasi sendiri? Kalau yang Sweetcast pakai yang itu Pak, program kalkulator. Oh iya, coba. Ya ini ditutup dulu. Ya, buka aja yang nah, itu yang resistor itu apa? Oh, ini kamu anu ya. Ini karena ini kamu dapat program dari tempat lain ini. Sehingga kamu kan di pelajaran kita nggak ada ini. Oh, ini toh IOStream string ini yang dimaksud tadi masa tadi apa? Iya, Pak. Yang Ya, ini ada yang enggak sih, Pak? Yang resistor. Yang resistor. Ya coba yang Iya. itu ada kalkulator saya. Itu ada yang pakai string gitu, Pak. Tapi juga ada yang enggak. Bentar, Pak. Ya. Ini karena Kalau yang ini pakai studio.h.
Ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh bikin apa menu. Contoh bikin menu. Tapi ini enggak bisa diulang. Iya, Ini Pak. enggak, sekali Saya saja toh. iya, yang iOS-Stream itu bisa diulang. Tapi itu cuma sampai 5 itu, Pak. Kalau lebih dari 5 nggak bisa. Ya Iya karena nggak? kamu ya ora apa-apa. Nanti gampang. Ini ada banyak hal yang belum kamu tahu. Paling tidak ada berapa ini. Nah, kalau misalnya Pak Jun tanya ini misalnya ini ya. Yang apa len 6. Len 6 R99 ini maksudnya apa? R-nya sampai 99. Maksudnya piye? Nah, ini Kurang karena tahu. ini kamu belum tahu. Soalnya belum, teorinya juga belum Iya. Ini sebanyak membuat itu. nilai resistor. Berapa kali itu? Sampai Yang apa? Coba turun, Mbak. Turun. Turunkan. Kursornya diturunkan. Pelan-pelan, hop. Stop, sebentar. Pilih satu. Menghitung resistor seri. Oh, resistor seri. Masukkan banyak resistor dalam rangkaian. Lu copy ya, menghitung resistor seri kok masukkan banyak resistor dalam rangkaian. ini maksudnya banyaknya resistornya itu ada berapa gitu loh, Pak. Nanti kan yang bawahnya ada nilai resistor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti suruh ngitung R total. Ya, R totalnya. Loh, iya. Kan kamu nggak mudeng. Menghitung resistor seri kok masukkan banyak resistor dalam rangkaian paralel. Iya, ya Allah. Ini harusnya seri, Pak. Nah, iya kan. Daftar dari resistor F. Total dari resistor dalam rangkaian. Ya. Ya, ini karena resistnya sudah ada. Resist. Ya, coba dijalankan. Iya, Pak. Ya, disimpan dulu, dijalankan. Ya, simpan dulu. Nah, sebentar dulu. Nah, ini salah satu bentuk menu. Cuma kalau dilihat dari listing programnya, ini menu ini sekali jalan. Tapi coba kita lihat. Contohnya mengapa? Menghitung nilai seri ya. Kalau 3 keluar. Ya, oke. Ini salah satu contoh. Nah, ini banyaknya berapa resistornya? Tulis 4. Oke. Resistor ke 1. Berapa? 25. Resistor ke 2. Ya, terus. Ya, itu. Ya, jadi ini penjumlahan biasa. Cuma itu yang tidak biasa, dia menggunakan namanya array. Jadi digeser, Mbak, digeser. Ini digeser dulu. Oh, tadi nggak kelihatan ya. Ini kalau ini kamu ngeklik ini bisa, Mbak. Ngeklik yang devnya dulu, Mbak. Devnya dulu. Nah, itu dinaikkan dulu. Lihat lane berapa, yang ini mungkin di atas. Ya, hope. Ya, hope. Oke. Terus yang tadi yang CMD-nya ditampilkan bisa, Mbak? Bentar, Pak. CMD-nya kan sebenarnya tinggi.
Ini ya. Nah, ini dia data yang berapa itu, yang resistor itu 15, 10, 25, 20 itu diberikan di R itu, R99 itu. R99 itu artinya kamu membuat namanya array. Array itu apa ya? Lari ya. Kalau bahasa Indonesia ini mungkin lari. Array. Ya, membuat array. Array jumlahnya ada 99 elemen, ya, 99 ruang. Kalau lari itu nanti ruang. Jadi ada 99 ruang. Nah, itu artinya di situ dia bisa menyimpan sampai 99 nilai. R-nya itu bisa sampai 99. 99 ya, dari 0 sampai 98 ya, dari R0 sampai 98. Cuma penulisannya dia R-nya R1. Jadi yang elemen ke 0 itu ditulis dengan 1. Tuh, itu tapi namanya array. Nah, sehingga nanti kalau dilihat di situ, coba CMD-nya agak ditengahkan, Mbak. Nah, ini ya. Ini dia tidak ada proses mengulang, sehingga kalau milih menghitung resistor seri, ya kalau sudah dihitung selesai, berarti programnya selesai ya. Proses exited after 40 sekian second ya, with return value 0. Ya, press NIK itu continue, itu artinya dia sudah keluar program. Jadi menu ini, ya ini contoh menu, ya enggak apa-apa ini contoh. Cuma belum ngeloop, belum kembali ke menu lagi. Nah, kalau yang bagus itu nanti bisa kembali ke menu lagi. Ada Pak, tapi pakainya bukan yang pakai printf. yang stream. Ya ini juga bisa, tidak harus yang ini, yang seperti ini juga bisa. Supaya ngeloop menggunakan apa ya? Yang perintah loop itu ada apa saja? Perintah mengulang itu, yang perintah mengulang itu apa saja? Rasa anu ya dieling-eling kan masuk railing. Kan baru kemarin-kemarin aja. Yang lain gimana ini, tidur yang lain ini payah ini. Jaga ke nanda tok ini. Yang lain gimana? Diem aja. Ada 30-an loh. Tapi belum mau. 30 ini sudah 30 ya. Tadi sudah 31 loh. 30 ini kembali lagi. Halo. Nah, contohnya di dev ini yang menggunakan untuk mengulang perintah apa? For, Pak. Nah, for. Ya, untuk mengulang for. Selain for apa? Well, Pak. Well. Selain well apa dan for? Apa yo? While. Ah, duel. Itu kan untuk mengulang ya. Jadi tidak harus pakai IO stream, terus pakai apa tadi string, enggak harus. Ya, yang penting kan logika kita. Itu karena kebetulan ini pakai dev sehingga kamu bisa menggunakan perintah-perintah dari C++. Nah, kalau pakai turbo C tidak bisa itu. Ini kebetulan compilernya ini compiler C dan C++. Tapi kalau sudah C murni tidak bisa itu pakai C-in, C-out barang itu nggak bisa. Ya, jadi satu ketika nanti saya suruh pakai turbo C aja, tidak bisa. Pak kok nggak bisa? Ya ora iso, aneh-aneh. Perintahnya nggak pakai itu, kan pakai nggak bisa. Nah ini karena dev-nya itu dev C++ ya jadi bisa. Ya, dev C++. Terus ya, saya sambil lagi. Pak mau tanya. Oh, mau tanya boleh.
Kan ini rencananya mau saya jadiin yang tugas besar itu, Pak. Oh, yang mana? Yang ini, Nah, ini kan jumlah. yang resistor. Boleh nggak ya, Pak? Atau harus cari yang lain? Ya, nanti dikembangkan. Nanti seperti apa. Ya, tapi nanti diperbaiki lagi. Ya, ya enggak apa-apa. Tapi nanti yang lebih bagus lagi. Nih, Pikirkan Pak. yang lebih bagus. Nah, Atau ya nanti tinggal lihat deh, Pak. Gimana ya, aja nggak tahu. ya. Oke. Tapi kamu harus tahu itu apa maksudnya. Nanti kan Iya. ujiannya ditanya sama Pak Jun atau Pak Arif. Itu maksudnya apa? Gitu. Ya, jadi kalau nanti ini dibuat berulang, misalnya habis selesai terus tidak keluar, dia lanjut lagi ya bisa. Gitu ya. Kalau 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 pakai duel berarti dia menunya bisa di dalam. Kalau pakai well, menunya jadi ada dua, ada di luar dan ada di dalam. Ya, wes, ada yang tanya enggak? Ini enggak nambahan nih. Enggak. Materinya pelajari ya untuk materi selanjutnya. Setelah apa ini nanti sweet case apa ya? Aku lupa. Sweet case apa ya? Tahun lagi. Sweet case apa ya? Aku lupa. Fungsi ya? Iya ya, fungsi ya. Sebentar. Nah, fungsi. Ngantuk ya. Fungsi. Aku lupa. Kelihatannya fungsi. Modul berapa ya? Materinya apa setelah switch? Switch. While ini switch. Oke. Operator logika. Operator logika, ada contohnya. Oh, fungsi ya. Operator logika ini kan sudah dipakai ya. Logika. Belajar aja. Berarti modul 7 fungsi ya. Coba dipelajari modul 6 dan modul 7 ya. Modul 6 dan modul 7. Modul 6 itu operator logika. Modul 7 itu fungsi. Ya, besok coba nanti kita diskusikan gitu. Oke? Ada yang mau tanya? Jadi modul 6 dan modul 7. Modul 6 itu logika, pengertian-pengertiannya. Dan modul 7 itu fungsi. Ya, nah, nanti dibaca-baca, dicoba, besok ditanyakan. Ya. Oke, karena sudah hampir jam 8:30 ya. Kasihan. Yang ngantuk tidak kamu, Pak Jun yang ngantuk karena dari tadi padat pekerjaannya. Wes, nah kamu stop dulu share screen-nya Mbak Nanda. Semangat ya Mbak Nanda. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Iksan, kamu apa? Ya, guyu. Katanya apa kamu? Ini Pak, mau nyoba yang modul 6 sama modul 7. Senane. Gimana mudeng ya? Heeh. Ya Fikri wae guyu-guyu. Dana piye Dana? Gelang-geleng kepala tok iki. Wes, ada yang mau tanya lagi? Siapa sing ora jelas? Kabeh ora jelas iki.
Jadi kamu nyoba modul 6 itu membaca ya, tapi coba dipahami. Modul 7 itu mencoba apa namanya fungsi. Mencoba fungsi. Apa itu fungsi, cara membuat fungsi, contoh membuat fungsi itu ada di situ semua. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum Pak Jun akhiri? Kita semakin pintar ya, apa semakin bingung? Lisan, semakin bingung apa semakin pintar? Ya, ada yang bingung, ada yang paham, Pak. Oke. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Serunya memang gitu. Jadi pahamnya itu nanti mau lulus gitu. Mau lulus maksudnya masuk lulus kuliahnya aja ya, jangan mau lulus mata kuliahnya aja, jangan sampai mau lulus kuliahnya nanti nggak bisa ngerjakan skripsi nanti. Andi Siti sudah tahu? Ini Andi Siti berarti minggu depan ya. Ini tadi bagiannya Nanda. Iya, Pak. Ya. Ini semua dengar ya, minggu depan Andi Siti. Pasti diingatkan. Sudah tercatat, Pak. Ya, sip. Ya Pak, diingat di kepala Pak. Siap. Nanti Pak Jun diberitahu. Pak, ini jatahnya Andi Siti, ngono ya. Kalau minggu depan ya. Pak Jun kan biasanya suka pelupa. Siapa? Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Kita lihat audisinya si Andi Siti minggu depan. Oke, wes ya. Pak Jun capek nih. Kalau mau ngobrol lagi, besok lagi. Oke ya, gitu ya. Nanti silakan dipelajari. Ya. Jangan lupa nanti divalidasi ya. Iya, Pak. Hanya ada satu ya. Siapa yang dulu sakit itu ya? Yang tadi yang nggak masuk satu. Semoga baik-baik saja ya. Ya wis, sementara begitu. Ini maaf, kadang Pak Jun menggunakan bahasa Jawa ya, teman-teman yang berasal dari Kalimantan, dari Sulawesi. Mungkin kalau nggak tahu ya tanya aja, Pak itu maksudnya apa Pak? Gitu ya. Pak itu maksudnya apa Pak? Itu ya. Nah, karena ya, kan ya apa namanya? Kalau dengan bahasa macam-macam itu kan enak gitu, ngomongnya enak. Oke ya. Nah, demikian yang bisa Pak Jun sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Tidak menutup kemungkinan semester depan itu ada tatap muka ya, tidak menutup kemungkinan karena ini Pak Jokowi itu Pak Presiden itu sudah menghimbau untuk mulai diadakan tatap muka. Jadi yang ada kesempatan untuk vaksin ya vaksin ya. Silahkan vaksin di sekitar rumah masing-masing. Nanti kalau diminta ada tatap muka nanti kamu juga sudah siap. Ya. Kami di kampus sudah menyiapkan peralatan-peralatan ya untuk cuci tangan, hand sanitizer gitu ya, pengukur suhu dan sebagainya sudah disiapkan. Dan nanti dari sisi mahasiswa juga. Iya, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang belum. Ya tatap mukanya kalau himbauan ini sekolah, kalau sekolah di Jawa Tengah ini sudah mulai kalau nggak salah kalau nggak minggu besok itu sudah dicoba untuk tatap muka sekolah ya, sekolah. Kalau di mahasiswa ini belum, UNES belum. Ya kelihatannya sudah dipersiapkan peralatan pendukungnya, tinggal nanti peraturannya. Nanti dihimbau untuk masuk sekolah, masuk tatap muka ya. Soal teknisnya belum, apakah 50% gitu ya. Misalnya itu belum. Jadi minggu ini siapa yang masuk 50%, minggu besok itu belum diatur. Atau mungkin kapasitasnya ruang itu misalnya 20 atau 15 itu belum diatur. Atau satu rombelnya itu ya. Ya gitu ya, nanti tunggu informasi lebih jauh. Yang penting kamu jaga kesehatan, vaksin jangan lupa. Dimas malah dandan gitu. Rambutmu rewo-rewo dandan yang gone kamera itu Dimas. Lucu ya, Pri? Dimas. Iya, payah itu Dimas.
Ya, Pusing, podo Pak. backsan ya no. Mister ngelus-ngelus batuke deh. Ya saat. Ya wes gitu ya. Terima kasih, tetap semangat. Selamat istirahat ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa modul 6